pecahan. Ya, ini contoh misalnya, ya, bulatkan pecahan 4/5. Nah, kalau pecahan, siapa yang masih ingat? Ini caranya gimana? Siapa yang masih ingat? Coba. Ini nanti pecahan 4/5 ini mendekati berapa? Caranya siapa yang masih ingat? Coba tulis di chat. Caranya gimana? Siapa yang masih ingat gimana cara membulatkan pecahan? Coba caranya tulis coba di bukan jawabannya, caranya gimana? Apakah dengan lihat angka belakangnya atau dengan cara apa? Gabriel jangan langsung jawab, caranya dulu. Jawabannya sih betul. Siapa yang masih ingat caranya? Dikasih tanda pembandingnya. Oke, Feni, betul. Pembandingnya dengan siapa? Oke, Gwen, thank you. Good. 4/5 dibandingkan dengan 1/2. Ya. Siapa lagi nih yang jawab? Oke, Feni, good, betul. Ya. 4/5 nih soalnya kita bandingkan dengan 1/2. Ya, kita bandingkan dengan 1/2. Oke, hasilnya 1. Oke, sabar gue. Bentar gue. Ya. Nah, berarti kalau misalnya 4/5 ini lebih besar daripada setengah, berarti dia dibulatkan menjadi 1. Tapi kalau lebih kecil daripada setengah, dibulatkan menjadi 0. Ya, artinya kalau dibulatkan menjadi 1, ya, artinya kalau dibulatkan menjadi 1, itu 4/5 itu dibulatkan ke atas. Tapi kalau dibulatkan menjadi 0, artinya 4/5 itu dibulatkan ke bawah. Ya. Kalau dibulatkan ke atas berarti lebih dari setengah. Kalau dibulatkan ke bawah berarti kurang dari setengah. Ya, itu dulu pemahamannya. Ya. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan. 4/5 ini lebih besar atau lebih kecil daripada setengah. Ya. Nah, penyebut 2 dikali pembilang 4. 2 dikali 4, 8. Ya. Penyebut 5 dikali pembilang 1. 5 kali 1, 5. Ya, nah, udah. 8 sama 5. Berarti 4/5 lebih besar ternyata daripada setengah. Kalau lebih besar berarti dibulatkan ke atas. Jadi 1. Ya. Ini. Ya, dibulatkan ke atas jadinya 1. Ya. Ini contoh pembulatan pecahan. Ya. Oke, di pembulatan pecahan ada yang mau nanya nggak sebelum Bapak lanjut ke pembulatan pecahan campuran? Sebelum Bapak lanjut ke pembulatan pecahan campuran, ada yang mau nanya nggak di pembulatan pecahan? Kalau ada, silakan chat dulu di Zoom ya, chatnya di Zoom aja. Oke, Quincy, wait. Bapak unmute kamu dulu. Mana Quincy? Oh, ini dia. Ya, Quincy, unmute. Norbert nanti ya gantian. Quincy, di unmute. Oke, apa Quincy? Bapak, kalau misalnya kan 4/5 tuh, kan 2 kali 4 ya. 8. Terus 2 dikali 4, 8. Terus
Itu 5-nya kali 1, Pak. 5-nya dikali? Iya, karena kan dikali silang. Ini kali ke sini. Nih, perhatiin. Ini kali ke sini. Ya, penyebut 2 dikali pembilang 4, 8. Terus penyebut 5 dikali pembilang 1, 5. Ya kan pakai perkalian silang. Untuk membandingkan ya, untuk membandingkan pakai perkalian silang. Ada lagi? Ada lagi, Quincy? Oke. Oke, Bapak gantian sekarang Norbert. Mana sih Norbert? Unmute Norbert. Ayo, Oke, apa Norbert? Bapak, kalau pecahannya atasnya lebih gede, kalau bawahnya juga lebih gede, gimana, Pak? Lebih gede sama lebih gede gimana? Mana bisa? Maksudnya yang sana Coba contoh. 20/30. Ya, berarti kalau 20/30 yang lebih gede yang mana? 30. Lah, 20 sama 30 yang lebih gede yang mana? Masa 20? 30. Nah, 30 kan? Ya, kalau ini berarti bisa. Berarti kalau 20/30 dibulatkan menjadi berapa? Tinggal kita bandingin. 20/30 kita bandingin sama setengah. Nah, lebih besar atau lebih kecil jadinya nih? Apa? Ini kan 2 dikali 20, 40. Terus 30 kali 1, 30. 30. Nah, jadi lebih besar atau lebih kecil? 20/30-nya. Besar. Lebih besar. Berarti kalau lebih besar 20/30 dibulatkan jadi berapa? 40. Bukan dong. 1. 1. Betul. Itu. Sama aja kan? Pokoknya ini harus pembilang lebih kecil daripada penyebut. Ya, pembilangnya nih yang atas nih harus lebih kecil daripada yang bawah. Udah? Udah? Ada lagi? Udah. Udah. Oke. Makasih, Pak. Yuk. Unmute ya. Gabriel, kamu tinggal kali sendiri aja. Angkanya itu hasilnya sama kok. Maksudnya gini. 98.769 per berapa tuh? 999.999. Kamu bandingkan dengan 1/2. Nah, caranya sama. Hitungnya aja angkanya jadi gede. Oke, ada lagi yang mau nanya? Oke ya. Oke, kita lanjut ke pembulatan pecahan campuran. Sebentar. Hapus dulu. Nah, ya pembulatan pecahan campuran. Ya, pembulatan pecahan campuran. Coba ada yang mau kasih contoh nggak? Pecahannya berapa? Biar kita kerjain bareng-bareng. Pembulatan pecahan campuran. Berarti kalian, ya apa Feni? Coba. Berapa pecahan campurannya berapa? Coba kamu kasih. Biar kita hitung. Berapa nih? No. Kalau 2/5 kan pecahan biasa. Pecahan campuran. Coba kalian kasih contoh. Kamu kasih contoh. Oke, 1,
2/5. Oh, 1/3/5. Ya, 1/3/5. Ya, Quincy, si Feni dulu ya. 1/3/5. Oke. Caranya ini gimana nih? Ya. Ini kalau pecahan campuran ada bilangan bulat 1, ada juga yang pecahan 3/5. Ya. Nah, kalau ada seperti ini, ada yang masih ingat nggak nih? Ya. Bilangan bulatnya kita nggak usah lihat dulu, kita umpetin dulu. Ya, kita tutup dulu nih. Bapak kotakin dulu. Ya, kita tutup dulu. Ya, oke, perhatikan dulu ya. Norbert, perhatikan dulu. 1/3/5, satunya kita umpetin dulu. Nah, yang kita bandingkan yang mana? Yang pecahan 3/5-nya ini. Ya, ini yang kita bandingkan. 3/5 kita bandingkan sama setengah. Ya, nah, ini. Kalau 3/5-nya lebih besar dari setengah, ditambahin 1 ke bilangan bulatnya. Ya, kalau 3/5-nya lebih dari setengah. Tapi kalau 3/5-nya kurang dari setengah, ya udah nggak usah ditambahin 1, hilangin aja langsung pecahannya. 3/5-nya langsung dihilangin, langsung disilang aja. Oke, itu pemahamannya kayak gitu dulu ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan 1/2, dengan setengah ya. 2 dikali 3 ya, penyebut 2 dikali pembilang 3, 6 ya. Terus penyebut 5 dikali pembilang 1, 5 kali 1, 5. Nah, ternyata 3/5 ini lebih besar daripada setengah. Berarti kalau lebih besar, jadi berapa nih jawabannya? Dibulatkan jadi berapa? Ayo, jawab di chat coba. Dibulatkan jadi berapa jawabannya? 1/3/5 dibulatkan ke satuan terdekat, jadi berapa jawabannya? Oke, nih Quincy perhatiin ya. 3/5 kan lebih besar daripada setengah. Kalau lebih besar berarti ditambah 1 ke bilangan bulatnya, ke depannya ya. Oke, Gabriel Yotian, sip ya. Jadi kalau 3/5 lebih besar dari setengah, ditambah 1 ke depannya, ke bilangan bulatnya ya. Kalau bilangan bulatnya 1, kita tambah 1, berarti jawabannya 2. Tuh ya. Jadi harus ditambah 1 ke bilangan bulatnya. Kalau misalnya nih, Bapak ganti, tadi Feni 1/3/5, Bapak ganti, ya, Bapak ganti misalnya jangan 1, 2 ya, 2/3/5, 2/3/5 ya. Nah, tadi kita udah hitung 3/5 lebih besar daripada setengah. Berarti kalau lebih besar, kita tambah 1 ke depannya, ke bilangan bulatnya. Berarti kalau bilangan bulatnya 2, kita tambah 1, jadi 2/3/5 dibulatkan jadi berapa? Jadi 3, karena udah ditambah 1 ya. Kenapa ditambah 1? Karena 3/5 itu lebih besar dari setengah ya. Oke, 2/4/5
datar boleh. Oh, contoh maksudnya. Oke, Quincy. Ya. Coba ya, satu lagi. 24/5. Ini dari Quincy. 24/5. Ini mendekati berapa? Ya. Nah, bilangan bulatnya kita nggak usah lihat dulu. Kita umpetin dulu. Kita bandingkan pecahannya aja. Berarti 4/5. Kita bandingkan dengan setengah. Ya. Udah, tinggal kita hitung. Kali silang. Ya. Penyebut 2 dikali pembilang 4. 2 dikali 4. 8. Terus penyebut 5 kali pembilang 1. 5 kali 1. 5. Nah, udah. Kita lihat 4/5 lebih besar daripada setengah. Kalau lebih besar berarti kita tambah 1 ke depannya. Ke bilangan bulatnya kita tambah 1. Kalau bilangan bulatnya 2, kita tambah 1 berarti jawabannya 3. Ya. Jadi pembulatan ini gini. Ini soalnya beda. 2, 3/5. Quincy kasih soal 2, 4/5. Tapi jawabannya bisa sama. Itu kalau pembulatan. Ya. Makanya kan waktu awal-awal kan Bapak kan bilang kalau materi pembulatan ini nggak ada jawaban yang pasti. Jawabannya bisa beda. Bahkan bisa sama. Soalnya beda tapi jawabannya bisa sama. Nah, ini seperti ini contohnya. Ya. Oke. Pembulatan pecahan campuran. Ada yang mau nanya? Pembulatan pecahan campuran. Ada yang mau nanya? Sebelum kita lanjut ke pembulatan desimal. Bisa di-chat dulu kalau ada yang mau nanya. Oke, contohnya nggak usah banyak-banyak ya, Norbert ya. Maksudnya supaya kita bisa selesai materinya. Iya, Vanessa. Cuma dikali bukan dikali ya, dibandingkan ya. Cuma dibandingkan sama setengah aja udah. Ya. Cuma dibandingkan dengan setengah. Nah, habis dibandingkan, lihat lebih besar atau lebih kecil, itu aja. Kalau lebih besar ditambah 1 ke depannya, kalau lebih kecil ya udah nggak usah, dihilangin. Ya. Berarti tinggal masukin bilangan bulatnya aja. Ya. Oke, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya lagi? Norbert sudah ngerti atau belum? Jangan kasih contoh lagi. Kalau kebanyakan contoh juga puyeng nanti. Hasilnya juga pasti sama kok. Ya. Oke, sudah. Oke, udah ngerti. Ya. Oke. Ini bisa di screenshot dulu atau dicatat. Ya, bisa di screenshot dulu atau dicatat sebelum Bapak hapus. Nanti kalau sudah di screenshot kalian tetap tulis ya. Oke, Quincy Kayla, sip, thank you. Oke, Yoten, thank you. Sudah. Oke. Ini berapa sih kita yang masuk nih? Oh, 24 ya. Banyak juga yang nggak masuk ya. Oke, sudah ya, Bapak hapus ya. Kita lanjut ke tadi pecahan, terus pecahan campuran, sekarang desimal. Ya. Pembulatan desimal. Nah, kalau pembulatan desimal
ini bisa, ini dibagi dua ya. Yang pertama bisa ke satuan terdekat ya. Yang kedua bisa ke puluhan terdekat ya. Ini kalau desimal. Contoh misalnya kalau kesatuan terdekat misalnya 3 ya, oke. Norbert, apa contohnya Norbert? Mau kasih contoh apa? Ayo cepat. Oke, 6,8 ya, 6,8. Niko gantian ya, bentar. Norbert 6,8, bentar. Nah nih 6,8 ini mendekati berapa ke satuan terdekat? Caranya gimana? Lihat angka yang paling belakang. Kalau angka yang paling belakang lebih besar atau sama dengan 5, ditambah 1 ke depannya. Betul, Velin. Oke, good. Thank you. Ya. Kalau angka paling belakang lebih besar atau sama dengan 5, ditambah 1 ke depannya. Ya. Nah, lihat nih sekarang angka paling belakang berapa? 8. 8 lebih besar daripada 5. Berarti kita tinggal tambah 1 ke depannya. Ya. Depannya kan 6. Kita tambah 1, berarti mendekati 7. Oke. 7. Nah, contoh lagi misalnya, Bapak kasih. Ini soalnya beda, tapi jawabannya bisa sama. Sama-sama 7 jawabannya. Misalnya 6,5. Nih, tadi si Norbert 6,8, Bapak 6,5. Ya. 6,5 ini angka terakhirnya, angka yang paling belakang 5. Ya. Kalau angka paling belakang lebih besar atau sama dengan 5, ditambah 1 ke depannya. Ya. Nah, karena depannya 6, berarti kalau kita tambah 1 jadi 7. Nah, soalnya beda. Ya. 6,8 sama 6,5. Tapi jawabannya bisa sama. Nah, ini. Ini, ya. Oke, ini kalau ke satuan terdekat. Ya. Oke, sekarang kalau ke puluhan. Puluhan terdekat. Ya. Nah, kalau ke puluhan kita tetap pakai koma. Contoh misalnya, ini biasanya kalau ke puluhan terdekat ini bukan hanya satu angka di belakang koma, tapi bisa 2, bisa 3. Oke, Norbert tadi sudah. Gabriel, coba kasih contoh. Niko, banyak amat, kurangin 2 atau 3 aja, jangan banyak-banyak. Cliff, Pak, saya masih ngerti. Maksudnya, ya bagus dong kalau udah ngerti. Apa kamu salah ketik? Niko, kurangin Niko. Oke, Quincy gini, kalau ke puluhan terdekat, jangan satu angka di belakang koma. Karena kalau satu angka di belakang koma, itu jawabannya. Jadi kalau ke puluhan terdekat, itu kita sisain satu angka di belakang koma, jawabannya, untuk jawabannya.
Jadi jangan kasih soal yang satu angka. Ya. Oke, Gabriel. Gini, Bapak ambilnya dari yang punya kamu tapi Bapak kurangin. Ya. 9,9745. Ya. 9,97. Oke, bentar. 745. Ya. Kalau ke puluhan terdekat jangan hanya satu angka. Kalau satu angka kan berarti kan 9,9. Nah, ini kan cuma satu angka nih di belakang koma. 9 doang. Ya. Kalau cuma satu angka ya itu jawabannya. Nggak bisa kita bulatkan lagi ke puluhan terdekatnya. Nggak bisa. Jadi paling nggak harus 2 angka atau lebih. Ya. Harus 2 angka atau lebih, minimal 2 angka. Kalau mau dibulatkan ke puluhan terdekat. Kalau kesatuan terdekat bisa kalau cuma satu angka di belakang koma. Ya kan kayak 6,8 kan cuma satu angka. Bisa, tapi kalau ke puluhan nggak bisa. Oke, Bapak kasih contoh 4 angka nih di belakang koma. Ya. Jadi kita bulatkan ke puluhan terdekat. Nah, nih. Sama caranya. Lihat angka yang paling belakang. Paling belakang berapa? 5, ya kan? Nah, kalau angka paling belakang lebih besar atau sama dengan 5, kita tambah 1 ke angka depannya. Oke. Ini kan sama dengan 5. Berarti kita tambah 1 ke depannya. Angka depannya aja. Ya. Nah, kalau angka depannya 4, berarti kalau kita tambah 1 jadi 5. Ya. Nah, yang 5 ini coret. 5 yang paling belakang. 5. Ya. Nah, sekarang tinggal 9,975. Oke. Nah, ini 5 nih sekarang paling belakangnya. Sama dengan 5. Nah, kalau sama dengan 5 berarti kita bulatkan lagi ke depannya, kita tambah 1 ke depannya. Ya. 7. 7 kita tambah 1 jadi 8. Ya. Nah, ini Bapak sengaja tiban ya, nggak Bapak hapus supaya kalian bisa tahu kalau ini diganti. Ya. Makanya diikutin supaya tahu. Kalau nggak ikutin bingung kalian bacanya. Itu tulis angka berapa ya si Pak Fajar ya? Nah, bingung. Jadi harus diikutin. Ya. Nah, sekarang angka paling belakangnya 8. Ya. Angka paling belakangnya 8. Nah, 8 lebih besar dari 5. Karena lebih besar, kita tambahin 1 lagi ke depannya. Nah, ini udah mentok nih angka paling belakangnya 9. Kalau mau kita tambah 1 jadi 10. 10 kalau di belakang koma udah nggak bisa ditulis. Nggak ada nih kayak gini. 9, kayak gini. Ini nggak ada, nggak bisa ditulis kayak gini. Nanti nilainya beda. Ya. Karena udah mentok di 9, ya. Jadi udah, kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, sisain aja 1 angka di belakang koma. 9 ini. Jadi mendekati berapa? Ya 9,9. Karena kita udah nggak bisa lagi tambahin 1 ke 9. Udah mentok dia. Ya, coba angka satuan dari 0 ya, 0 sampai 9. Angka satuan, ya angka satuan. Yang paling tinggi berapa? 9 kan? Kalau udah masuk 10, ini bukan angka satuan. Angka puluhan. Ya. Ini udah 2 angka nih. Udah 2 angka. Nggak bisa, harus 1 angka. Ya. Sedangkan dari 0 ke 9, kalau cuma 1 angka yang paling besarnya ya 9. Ya. Kalau udah masuk 10 udah 2 angka, udah nggak bisa.
Ya. Nah, sekarang soalnya 9,9. Ya, terakhir 9,98. Ya, 8-nya ini karena lebih besar daripada 5, kita tambahin 1 ke depannya 9. Udah mentok, udah nggak bisa. Ya udah kita tulis aja 9,9. Gitu. Ya. Oke, nih sekuensi Bapak ini ambil. Ya, 7,825. Ya. Perhatikan ya. 7,825. Oke, waktu Zoom kita tinggal 2 menit kurang nih. Waktu Zoom kita tinggal 2 menit kurang. Nanti kalau putus tiba-tiba kita masuk lagi ya. Kita masuk lagi. Oke, 7,825. Lihat angka paling belakang. Itu. Angka paling belakang 5. Berarti kalau lebih besar atau sama dengan 5, kita tambah 1 ke depannya. Jadi 2 ini jadi tambah 1 jadi 3. Ya. Nah, 5-nya kita coret. Nah, sekarang angka paling belakangnya 3. 7,83. Angka paling belakangnya 3. 3 ternyata kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 gimana? Ya udah coret aja 3-nya. Selesai. Jadi berapa jawabannya? Ini sisain 1 angka. 8-nya nggak usah kita apa-apain. Jadi 7,8. Ini kepuluhan terdekat. Jadi kalau kepuluhan terdekat kita tetap